Austria ngamuk, Uni Eropa meledak, Rusia potong pasokan energi tanpa peringatan. Kalian pernah kebayang nggak gimana jadinya kalau sebuah negara yang biasanya tenang, damai, adem ayem, tiba-tiba aja harus berhadapan sama krisis energi di tengah musim dingin? Bayangin, suhu udah minus, salju di mana-mana, dan rakyat harus mikir keras gimana caranya biar tetap hangat karena gas buat pemanas rumah tiba-tiba nggak ada. Nah, itulah yang lagi dialami sama Austria sekarang, dan ceritanya lebih dramatis daripada sinetron. Austria sekarang harus menghadapi kenyataan pahit. Pasokan gas Austria itu bergantung sama Rusia. Dan begitu Rusia memutuskan buat cut off alias memotong pasokan, Austria langsung kelabakan. Stok gas sekarang memang masih ada, tapi sampai kapan bisa bertahan? Karena musim dingin itu kan gak selesai dalam seminggu aja. Pada hari Sabtu 17 November 2024, Rusia lewat perusahaan gas miliknya, yaitu Gazprom, tiba-tiba memotong pasokan gas ke Austria. Ternyata ini buntut panjang dari perselisihan antara Gazprom dan OMV. OMV ini adalah perusahaan utilitas Austria yang biasa ngurusin gas buat Austria. Istilahnya seperti PLN-nya Indonesia. Tapi kalau PLN itu kan listrik. Nah, kalau OMV ini bergerak di bidang minyak dan juga gas atau LPG. OMV baru aja menang Arbitrage International atau sengketa senilai 230 juta euro karena OMV ini nggak terima Gazprom Rusia memotong pasokan gas ke anak perusahaan OMV di Jerman. Lalu OMV nggak mau bayar tagihan gas ke Rusia. Terus gimana respons Rusia? Ya Rusia nggak main-main dong. Rusia langsung memutus pasokan. Di Desember tahun lalu, 98% kebutuhan gas Austria datang dari Rusia. Jadi kalau tiba-tiba pasokan dari Rusia berhenti, efeknya bukan cuma bikin radiator di rumah dingin, tapi juga bisa bikin ekonomi lumpuh, industri, transportasi, bahkan pembangkit listrik semuanya bakal kena dampak. Tapi tunggu dulu, nggak cuma Austria kok yang bergantung sama gas Rusia. Uni Eropa secara keseluruhan juga mengambil sekitar 40% gas dari Rusia sebelum konflik Ukraina-Rusia meledak. Namun, sejak konflik dimulai, Uni Eropa mulai kasih sanksi ke Rusia, lalu mulai panik sendiri juga, dan buru-burulah cari sumber alternatif, seperti beli LNG atau gas alam cair dari Amerika dan juga Qatar. Masalahnya, gas impor ini jauh lebih mahal dibandingkan gas pipa dari Rusia, dan transisi ini nggak gratis. Biayanya bikin pusing kepala pemerintah Eropa. Dan masalah lainnya adalah transportasi LNG pakai kapal jauh lebih mahal dibandingkan gas pipa. Nah, biaya ini ujung-ujungnya dibebankan ke siapa? Ya ke konsumen. Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen langsung ngegas. Dia mengatakan, Putin lagi main kotor. Dia pakai energi buat memeras kita. Tapi tenang, kita sudah siap buat menghadapi ini. Eropa sekarang lagi berlomba-lomba buat mengisi penyimpanan gas untuk musim dingin. Data terbaru mengatakan kalau kapasitas penyimpanan gas di Austria sudah lebih dari 90%. Tapi pertanyaannya, cukup nggak buat musim dingin yang panjang? Apalagi suhu di Eropa belakangan mulai lebih dingin dibandingkan tahun lalu. Otomatis bikin permintaan pemanas makin melonjak. Waduh, makin tipis nih stok gas. Aldo Spanier, seorang ahli strategi komoditas dari BNP Paribas, udah ngasih peringatan. Dia mengatakan, kalau stok gas habis lebih cepat dari biasanya, Uni Eropa harus buru-buru beli LNG di musim panas. Dan itu harganya bisa makin mahal. Sementara itu, Rusia masih santai aja duduk ngopi karena gas Rusia masih laku keras di tempat lain. Contohnya, negara-negara seperti Slovakia, Hungaria, bahkan Serbia tetap setia membeli gas dari Gazprom Rusia. Republik Ceko yang pada tahun 2023 lalu teriak-teriak mendeklarasikan bahwa mereka nggak pengen lagi memakai gas alam Rusia dan memangkas impornya hingga hampir nol. Sekarang Ceko malah kembali mengimpor lagi pasokan gas dari Rusia melalui Slovakia. Soalnya warga Ceko menjerit dengan harga gas alternatif yang mahal banget. Kalau kalian bertanya-tanya, kenapa Ceko ngambilnya dari Slovakia? Karena Ceko tidak memiliki kewajiban kontrak apapun dengan Gazprom Rusia. Nah, lucunya gas yang tadinya buat jatah Austria sekarang langsung diborong abis sama pembeli
pembeli lain. Karena apa? Karena gas Rusia masih jauh lebih murah dibandingkan alternatif lain. Jadi banyak yang rebutan meskipun ada risiko geopolitik. Slovakian SPP, perusahaan gas milik negara Slovakia, malah mengatakan kalau minat terhadap gas Rusia di Eropa masih tinggi banget. Jadi buat Rusia, selama ada pembeli, uang tetap ngalir. Tapi Uni Eropa nggak bisa tenang. Masalah bakal tambah ruwet karena jalur pipa gas era Soviet yang lewat Ukraina bakal ditutup akhir tahun ini. Karena Ukraina udah bilang nggak mau perpanjang kontrak transit dengan Rusia. Belum lagi jalur Nord Stream 1 dan Nord Stream 2 yang dulu jadi andalan buat ngirim gas Rusia langsung ke Jerman udah nggak bisa dipakai setelah terjadinya ledakan di tahun 2022. Sampai sekarang pelaku peledakan pipa Nord Stream masih misterius. Banyak tuduhan sabotase yang mengarah ke Amerika dan juga Inggris. Tapi kedua negara tersebut membantah. Bahkan ada laporan yang mengatakan kalau Ukraina mungkin terlibat. Tapi Ukraina juga membantah dan mengatakan, "Tidak, itu bukan kita." Nah, kalau menurut kalian, siapa pelakunya? Apa yang terjadi di Austria cuma sebagian kecil dari drama besar antara Rusia dan Uni Eropa yang telah berlangsung sejak konflik Rusia-Ukraina. Rusia, meskipun kehilangan sebagian pelanggannya di Eropa karena sanksi dan juga upaya diversifikasi energi, tapi Rusia tetap punya pembeli setia di wilayah seperti Asia dan beberapa negara Eropa Tengah seperti Slovakia, Hungaria, dan juga Serbia. Dengan harga yang seringkali lebih murah daripada sumber lain, gas Rusia masih menjadi pilihan menarik, terutama bagi negara-negara yang belum mampu mengamankan sumber energi alternatif. Apakah Eropa akan terus membayar harga tinggi untuk gas alternatif seperti LNG dari Amerika dan Qatar yang membutuhkan infrastruktur khusus dan investasi besar, atau tetap bertaruh dengan gas Rusia yang lebih murah? Keputusan ini tidak hanya berdampak pada anggaran negara, tetapi juga pada stabilitas sosial dan ekonomi. Harga energi yang melonjak dapat memicu gelombang protes publik, memukul industri yang bergantung pada energi murah, dan juga memperburuk ketidakstabilan politik di banyak negara Uni Eropa. Austria di sisi lain menghadapi tantangan lebih besar karena ketergantungannya yang hampir total pada gas Rusia mencapai 98% dari total pasokan pada akhir tahun lalu. Saat ini stok gas memang cukup untuk memenuhi kebutuhan musim dingin. Namun, bagaimana dengan tahun-tahun mendatang? Apakah cadangan tersebut akan cukup jika musim dingin berikutnya lebih panjang atau jika konflik geopolitik semakin memanas? Austria harus bergerak cepat untuk memastikan ketahanan energinya di masa depan. Di tengah tekanan geopolitik yang semakin meningkat, pertanyaannya adalah, apakah Austria dan Eropa mampu menemukan keseimbangan antara kebutuhan energi mereka? Sekarang, pertanyaannya buat kalian, di tengah-tengah situasi yang panas ini, kalau kalian jadi pemimpin Austria atau bahkan Uni Eropa, apa strategi kalian buat ngatasin situasi seperti ini? Strategi apa yang kalian pilih buat nyelamatin rakyat dari musim dingin yang beku sambil tetap menjaga stabilitas ekonomi? Apakah kalian bakal tetap memilih energi alternatif yang mahal? Atau mungkin kalian lebih memilih untuk negosiasi ulang sama Rusia? Coba deh pikirin juga, gimana caranya meyakinkan rakyat dan sektor industri yang teriak-teriak karena biaya energi makin mahal. Apakah kalian bakal naikin subsidi energi meskipun artinya akan menambah beban utang negara, atau malah bakal bikin kebijakan hemat energi besar-besaran walaupun beresiko bikin banyak pihak jadi nggak nyaman? Dan nggak ketinggalan, gimana posisi Austria atau Uni Eropa di panggung dunia? Apakah kalian bakal cari cara baru untuk melobi Amerika maupun Qatar buat ngegaransi pasokan energi, atau malah bakal ngebangun hubungan baru sama negara-negara yang selama ini kurang diperhatikan seperti Aljazair ataupun negara-negara di kawasan Asia Tengah untuk diversifikasi sumber gas? Pilihan kalian gak cuma tentang gas, tapi soal masa depan benua Eropa. Nah, kalau kalian yang jadi pemimpin, gimana cara kalian bikin keputusan yang gak cuma bikin rakyat aman dan hangat di musim dingin, tapi juga bikin Eropa gak kelimpungan?